baca atau ini. Ya apaan sih? Ini saya teh nanya alamat. Yaudah saya tunggu ya. Alamatnya Mang Kusni, pamannya Neng. Iya, kenal di juga nggak dalamnya. siapa Mang Kusni? Masa nggak kenal? Coba diinget-inget lagi. Gue curiga lo bukan orang baik-baik kan, ya? Mau ngambil handphone gue lo. Tampang lo aja tuh kayak cepot. Cepot. Copet. Sembarangannya kalau ngomong, Neng teh nanya baik-baik alamatnya Mang Kusni, kenapa malah dikata-katain begitu, hah? Ya iyalah, lu tuh udah bikin gue bete, ngerti? Udah nunggu, bikin gue emosi, ya? Suara lo cempreng, emosi nih, bikin polusi udara. Muka lo tuh, hah? Polusi mata. Ngerti? Iya, terserah Neng atuh, yang penting Neng nanya. Orang Jakarta bukan sih, hah? Jakarta. Gak usah ngata-ngatain dia, gak kenal Mang Kusni, gak usah ngaku orang Jakarta deh. Mang. Ya orang Apa? Apa ngeliatin apa? Mang Kusni, no tukang somai, sono. Orang Jakarta bukan sih, masa gak kenal sama Mang Kusni? Ya, Kusni itu tukang somai. Mas, maaf ya, saya telat, Mas. Itu tuh koper bawa. Iya, itu koper bawa. Iya, emang. Somai itu. Dasar orang kayak sombong. Ih, naik mobil. Aduh, gimana ini atuh? Nah, nanya siapa lagi ini alamatnya? Neng. Mang Kusni. Mang Kusni. Ya Kamu tes sudah lama sampai di sini? nggak terlalu lama sih, Mang. Cuman, Mang kenapa bisa ada di sini? Katanya nggak bisa jemput Neng. Iya, memang tadinya mau begitu, tapi dipikir-pikir ku mamang teh khawatir sama Neng, takut ada apa-apa. Ya sudah, ayo pulang. Mana kopernya? Itu di belakang, Mang. Ya sudah, mau ambilkan ya? Iya, Mang. Ayo pulang yuk. Astagfirullahaladzim, ini teh bukan koper Neng, Mang. Lah, koper Neng bukan yang ini. Yang mana tuh? Tadi Neng taruh di situ. Kok kopernya nggak ada? Loh, hah? Atau jangan-jangan kebawa sama laki-laki yang tadi? Laki-laki siapa? Aduh, gimana ini? Aduh, ini. Laki-laki yang copet koper Neng. Aduh, itu teh namanya bukan copet, Mang. Itu namanya ketuker. Tapi Neng teh bingung ketukernya sama cowok yang tadi apa sama penumpang yang lain. Aduh, gimana ini? Ya, aduh, koper Neng semuanya ada di situ. Sketsa Neng, barang berharga Neng ada di dalam semuanya. Aduh, gimana ini? Koper Neng hilang. Aduh, koper Neng. Gimana ini, Mang? Ya gimana tuh ya? Ya, aduh, gimana ini? Ya, koper Neng hilang. Aduh, ini teh gimana koper Neng nasibnya? Koper Neng. Aduh. Sudah atuh Neng, kamu teh jangan nangis terus. Mamang teh jadi pusing ngelihatnya juga. Iya, tapi Mang, masalahnya di koper Neng itu ada terasi titipan Ambu buat Mamang. Tarasi? Ini pasti tarasi yang hitam yang baunya wangi itu. Itu mah tarasi favorit Mamang, yo. Aduh, gimana ini, Mang? Mana di koper Neng itu juga ada sketsa rancangan baju Neng. Kalau sampai Neng kehilangan karya-karya Neng, bisa-bisa cita-cita Neng putus di jalan. Putus jalan? Jalan mana yang putus? Kenapa? Kena longsor? Kena banjir? Mamang teh lemot pisan. Neng capek jelasinnya. Sudah atuh Neng. Sekarang mah jangan nangis terus lah. Tidak memecahkan persoalan. Yo, mendingan coba ya koper yang ketuker ini kita buka saja. Siapa tahu di dalamnya ada petunjuk buat kita ya. Sok buka. Ayo. Gitu ya, Mang. Sok. Masya Allah, ini teh barang-barang mahal. Neng teh nggak berani pegang-pegang. Kebenarannya suka ngomong
Yo, liatin. Mamang teh sebagai laki-laki yang sejati ya, yang gagah perkasa. Allah, Mamang teh pantas ya pakai kacamata yuk, pakai kacamata tuh. Pakai jaket ini, bisa pakai sepatu. Mamang, ini teh bukan punya kita. Dosa kalau dipakai-pakai, Mang. Ya, Mamang juga ngerti, Neng, kalau masalah dosa mah. Maksud Mamang teh, Mamang mau pinjam buat jalan-jalan gitu biar gak siapa tuh ada yang naksir Mamang ya. Kamu teh kok sedih? Ya, Mamang mah bercanda, hurry. Tuh, kalau gitu Mamang balikin lagi tuh. Neng teh bukan sedih karena itu. Neng teh sedih karena Neng harus interview. Tapi Neng teh nggak punya baju. Interview sama baju hubungannya apa? Interview tuh naon, Neng? Itu yang wawancara sebelum diterima kerja, Mamang. Bilang dari tadi atau wawancara gitu ya. Ngomong per ngomong begitu. Kalau itu mah tidak usah khawatir kamu teh ya. Mamang punya baju, bisa dipinjam sama Neng ya. Mamang teh gimana? Itu kan baju cowok. Kalau Neng ngelamar kerjaan pakai baju cowok, bisa-bisa Neng ditolak mentah-mentah. Atunya ada Mamang tidak punya lagi baju kecuali itu. Aduh, bingung juga ya. Gimana ya? Kamu kan mau melamar jadi pelayan di butik ini, tapi kok penampilan kamu kayak nggak tahu fashion gitu sih? Sebelumnya teh saya minta maaf sama ibu. Waktu di terminal, koper saya teh ketuker. Makanya cuman ini satu-satunya baju yang saya punya. Saya teh mohon sama ibu supaya ibu mau terima saya. Saya tidak hanya berniat buat menjadi pelayan di toko ibu, tapi saya juga ingin menjadi perancang busana. Tapi maaf, saya tidak bisa terima kamu jadi bekerja di sini. Permisi ya. Kira-kira tuh cewek Udik bakal ambil tuh dompet nggak ya? Kalau iya, berarti dia bukan orang yang jujur. Ternyata keputusan aku benar. Dia bukan orang yang baik. Dia nggak jujur. Ibu, maaf ibu. Ini teh dompet ibu tadi ketinggalan di sini. Kan kali ibu hati-hati ya. Ya udah, saya permisi dulu. Tunggu. Kamu yang namanya Ningrum kan? Iya betul. Kalau gitu, saya tarik omongan saya tadi. Kamu saya terima bekerja di sini. Ibu serius? Tapi kan tadi kata ibu, saya teh nggak ngikutin fashion gitu. Udah, jangan khawatir. Itu nanti bisa dipelajari. Karena yang terpenting adalah orang yang jujur. Aduh, makasih banyak atuh ibu. Makasih banyak ya ibu. Iya. Tadi sama ibu. Iya, ya udah. Kamu siap-siap ya. Pokoknya mulai sekarang kamu mulai bekerja. Iya ibu. Es lilin mah cecek, kelapa muda. Di Bandung mah cecek, Kamajaya. Waduh mas, maaf ya, saya teh lagi ini ngepelan.
butuh nyokap gue. Apalagi cewek berisik, reset, suka teriak-teriak. Kamu teh kenapa, Ningrum? Ningrum teh sedih pisan, Mang. Baru aja Ningrum kerja. Udah dipecat aja. Ya sudah atuh Ningrum. Kamu teh jangan nangis terus ya, jangan sedih terus. Mungkin Gusti Allah teh belum ngasih rezeki sama kamu. Mendingan kamu teh sabar, tawakal ya. Iya, Mang. Mungkin memang bukan rezeki Ningrum. Geningan Ningrum tahu. Makasih banget. Ningrum, Ningrum, kamu keselip mana sih? Ningrum, Mau nyari apaan sih? Tikus. sembarangan aja kamu. Mama lagi nyari Ningrum, pegawai baru Mama. Dia tuh emang suka banget sih duduk-duduk di kolong. Udah lama, nggak usah cari lagi. Udah aku pecat kok dia. Apa? Kamu pecat? Kamu tuh ya sembarangan banget sih. Siapa yang ngizinin kamu asal mecat pegawai Mama? Ya ampun, Ma. Justru aku tuh nolongin Mama. Ma, dia tuh kerjanya nggak becus, Ma. Tadi aja aku jatuh kepleset. Ngepel aja nggak bersih, Ma. Lagian Mama juga bisa dapat pegawai kayak gitu kok, Ma. Dimas, kalau kamu jelekin pegawai Mama, berarti kamu sama aja ngejelekin Mama. Pokoknya Mama nggak mau tahu. Kamu sekarang pergi ke rumah Ningrum. Kamu minta maaf sama dia dan bawa dia supaya kerja di sini lagi. Aku? Minta maaf. Enggak, Ma. Kalau kamu nggak mau, Mama akan tarik semua fasilitas yang sudah Mama berikan sama kamu. Kredit card, mobil, semuanya. Tapi Mama. Gini sih. Udah nggak usah bohong. Ini kayak bukti tinggal sedikit terasi saya. Ya kan? Kamu makan kan? Nguap kali itu, nguap. Saya yang makan nih, Bro. Maaf ya. Habis baunya enak banget. Lumayan buat bikin sambal. Ibu yang makan. Kalau ibu teh nggak apa-apa. Udah, yuk. Sekarang kamu ikut makan sama-sama. Dan juga makan siang. Enggak, Ma. Apaan sih kok anak kayak gini kayak makan, Ma? Iya tante, aku juga ogah. Ya udah, kalau kalian nggak mau. Yuk. Nggak usah tuh Bu. Neng udah kenyang. Biar Neng pulang aja deh. Ya. Enggak. Pokoknya kamu harus makan bareng Ibu. Mama, pokoknya aku nggak mau lah, Ma. Satu meja nih sama orang udah kayak gini, enggak. Apaan sih? Dimas, Mama nggak pernah ngajarin kamu nggak sopan gitu sama pegawai Mama. Kamu tuh gimana sih? Ya udah, cepetan minta maaf sama Ningrum. Minta maaf, Ma. Enggak. Dimas. Apa lagi sih, Ma? Sorry, nggak mau. Mending makan di luar, ya. Dimas. Orang. Sabar ya Bu, punya anak teh begitu. Aduh,
sabar. Awas semua barang-barang ada yang hilang, Ma. Makanya saya suka nyolong. Ya udah. Kamu ini gimana sih sayang? Aku ini kan mau deket sama mama kamu. Coba kamu bayangin deh, mama kamu yang modis dan hits kayak aku mesti punya pegawai yang sini room itu. Kan harusnya aku. Pokoknya gara-gara cewek kampung itu, aku nggak bisa deketin mama kamu. Aku sebel. Kamu tuh bawel banget sih ya. Hah? Pokoknya kamu tenang aja. Aku tuh udah ada ide. Biar tuh cewek kampung cabut dari situ. Ya? Banget sih. Bikin desain kayak gimana lagi ya? Gue bakal bikin acak-acakan rancangan nyokap. Terus gue bilang, itu kerjanya Ningrum. Cakep. Hei. Manggil saya, Mas. Enggak, mesin. Ya lu lah. Panggil nyokap tuh, suruh ke ruangannya bersihin. Sekarang? Sekarang? Ya deh. Lanjutin. Ibu, maaf. Ini teh Ningrum. Makasih banget ya. Gara-gara kamu, Ibu punya desain baru deh. Ide kamu itu bagus banget. Walaupun nggak sebagus desain Ibu. Ibu teh bisa aja. Lagian teh emang tugas Neng kan bantuin Ibu bos. Oh, kalau gitu mending kamu jadi asisten Ibu aja. Mau nggak? Mah, apa-apaan sih, Mah? Dia nih nggak punya jam terbang, Mah. Tapi dia punya bakat, Dimas. Mama udah lihat desain dia. Lihat tuh. Pokoknya keputusan Mama sudah bulat. Kalau Ningrum tetap jadi asisten Mama. Ibu aduh makasih Ibu. Makasih ya Ibu, makasih. Saya tak seneng banget. Ya udah kalau gitu, ntar Ibu teh makan siangnya gimana kalau misalnya Neng bikinin sambal terasi bikinan Neng gimana? Apa-apaan lo bawa sambal terasi lagi sini nanti bau, Mah. Customernya bawa protes gimana, kan? Dimas, Mama jamin nggak akan. Orang baunya enak. Mah. Kamu sama sambal terasi kamu itu udah bikin Ibu untung hari ini. Ya tuh sama-sama Bu.
Aduh, ibu jadi kepikiran mau buka toko terasi di Jakarta deh. Nanti ibu kasih nama Toko Terasi Ningrum. Mama apaan sih, Mah? Kok jadi kampungan juga mamanya? Mah, menurut aku nih, Mah ya, Ningrum ini membawa image buruk, Mah. Buruk apa sih? Kamu aja kali. Kalau mama enggak. Udah lah, Mah. Dimas, kamu mau kemana? Kamu anterin Ningrum dulu. Kasihan udah malam. Anterin? Oh, enggak, Mah. Aku kan pengen ke tempatnya Maura, Mah. Ya udah, kamu ke rumah Mauranya setelah nganterin Ningrum pulang. Beres kan? Gak usah, Ibu. Nanti teh saya merepotkan. Nggak apa-apa. Ini kan udah malam. Dimas, anterin. Hah? Udah. Nanti keburu malam ya. Saya teh pulang dulu, Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Iya, Mah. Cepat. Ini teh ikhlas nggak ngantrinnya? Ikhlas. Ikhlas nggak ikhlas sih. Bisa nggak bukanya? Ditencet kan? Gimana? Tarik. Aduh, ini teh mobil kenapa sih? Ngerem-ngerem mendadak, kepala Neng sakit. Nggak ngerti mogok nih mobil nih. Hah? Mogok. Neng, gua ada ide. Gimana kalau lu dorong? Ih, kamu teh lucu pisan ya. Neng kan cewek, masa disuruh dorong-dorong? Kamu Ya ampun, masa lu nyetir lu bisa nyetir gak? Enggak kan? Lu tau gak? Di sini itu daerahnya bahaya. Banyak orang jahatnya. Terus banyak hantunya juga. Nah, satu lagi nih. Di sini katanya banyak binatang buasnya. Dan dia itu suka makan orang yang bau badannya bau terasi. Jadi lu mau dimakan? beneran? Beneran. Mau dimakan gak lu? Enggak kan? Ya udah dorong. Sekarang nih. Besok. Aduh berat tapi mobilnya teh masa didorong? Bisa hitungan 3 ya. Hitungan 3 gue masukin gigi, selepet. Ya, 1, 2, 3. Ya ampun. Bisa. Sini naik. Bye-bye. Jahat pisan Neng ditinggalin. Aduh, dasar ya. Aduh gimana ini? Mana sepi lagi. Ya ampun. Masya Allah, Neneng. Kenapa kamu tuh jalan kaki? Mangkus nih. Alhamdulillah. Allah teh masih sayang sama Neng. Kalau nggak ada Mamang, Neng teh bisa jalan kaki sampai rumah. Aduh ini teh kebetulan banget. Yaudah. Kita pulang yuk. Iya. Beliin mobil baru dong, Mah. Mobil itu mogok tuh, Mah. Habis dinaikin sama tuh anak kampung Ningrum. Kamu pikir beli mobil itu pakai daun apa? Gak bisa. Besok bawa aja ke bengkel. Ya ampun, Mama. Amsyong dah, Mah. Mah, tuh anak tuh pembawa sial, Mah. Buktinya tuh, mobil aja sekali dinaikin langsung mogok sama dia. Pokoknya, Mah, aku tuh benci banget sama dia. Ya benci sih boleh aja. Asal jangan berlebihan. Nanti bisa-bisa kamu dari benci jadi terasi. Maksud Mama, kamu dari benci jadi jatuh hati. Mama ngomong apaan sih? Pokoknya nih, Mah, sampai ayam kawin sama kebo, aku nggak bakal suka sama tuh anak. Udah Mama mau istirahat. Mah, mobilnya gimana, Mah? Mah.
Iwan sobek, Bu. Tuh, kok bisa sobek sih? Mana Iwan lagi nggak masuk kerja, Bu? Aduh, gimana ini mau dibawa lagi nih? Permisi, Ibu. Biar saya aja teh yang jahit. Saya bisa kok ngejahitnya. Serius nih, Rum? Ya. Udah, balik kerja. Baik, Bu. Saya benar-benar tepat terima kamu kerja di sini. Kamu itu punya bakat desainer loh. Kalau kamu punya karya desain buatan kamu sendiri, ibu akan sekolahan kamu sekolah mode dan kamu akan ibu kasih jabatan sebagai manajer. Yang bener, Ibu. Iya, saya teh emang udah pernah gitu bikin sketsa desain baju. Nanti teh biar saya tunjukkan pada Ibu ya. Ya udah, nanti kamu taruh meja ibu ya. Ya, Bantu kamu kerja ya. ya Ibu. Kamu teh udah selesai? Udah. Ya udah. Ini ya tadi supirnya. Kok nggak ada ya? Pesannya di sini. Mang! Mama! Mang! Ayo naon, Neng? Mamang teh, lihat sketsa Neng nggak? Sketsa? Enggak, Mama nggak lihat. Coba cari yang benar tuh, sok. Wah, ada sih. Oh, sketsa. Aduh, kamu teh di mana? Ya, kok nggak ada lagi sketsanya? Masa Allah, Neng. Kamu teh lupa ya? Kamu mah aneh-aneh saja. Sketsa kamu teh kan ada di koper. Koper kamu teh tertukar sama si laki-laki ganteng itu. Kalau mau mah, tanyain sama dia tuh. Bener juga itu, Mang. Neng pergi dulu ya, Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Neng sih mah. Anak kecil kayak orang tua limperan. Lupaan. Si Dimas teh mana ya? Ini gimana ini? Mas Dimas. Sketsa saya teh mana? Sketsa apaan sih? Itu sketsa rancangan busana yang saya bikin. Saya taruh di koper yang waktu itu ketuker sama punya Mas. Atau jangan-jangan udah Mas buang ya? Atau Mas bakar? Mas kan benci banget sama saya. Udah gue buang, udah gue bakar. Puas lu. Astagfirullahaladzim. Kenapa jahat banget sih jadi orang? Kenapa jahat banget sih? Kenapa jahat banget jadi orang? Aduh. Apaan sih deket-deket nih? Yang deket-deket siapa lagi kan? Lu ngapain di atas gue? Jadi kamu teh ngajak saya perang? Iya, kamu ngajak saya perang, ya? Perang jangan mukul-mukul, siapa takut? Ayo. Kamu juga berani sama kamu yang punya Mama! Ini kamu nyebelin banget. Untung aja waktu itu gue lihat koper gue ambil di sana. Dimas. Dimas.
Dimas, kamu tuh bener-bener keterlaluan. Kamu tahu nggak, karya seseorang itu jauh lebih mahal daripada mobil-mobil kamu itu. Iya mama apa-apaan sih mah, baru juga datang disalah-salahin gini mah. Lo pasti lo ya? Hah? Ya jelas kamu yang salah dong. Kamu sudah bakar semua sketsa Ningrum. Kamu tahu nggak? Itu sangat berarti buat mama juga butik ini. Tante, ngapain sih ngambilin Ningrum terus? Aku ini bisa ngedesain juga loh, Tante. Ah, tuh mah dia juga bisa desain mah, jago, hebat malah kan. Kasih lihat sayang hasil kamu sayang. Rasain lo cewek kampung rese. Gue yang ngelakuin ini bukan cuma karena benci sama lo, tapi karena gue juga mau bikin Bu Nina terpesona sama gue. Biar kedepannya gue makin disayang dan bisa jadi manajer di butik. Sekaligus juga bisa nikah sama Dimas. Astagfirullahaladzim. Ini kan sketsa Neng. Lo apa-apaan sih lo? Itu sketsa Neng, Bu. Sketsa. Ini karya Maura. Lu udah nyolong barang-barang gua, sekarang nyolong idenya Maura lagi lo. Mah, pecat nih mah, nggak bener nih orang nih mah. Pecat dah. Udah. Enggak Dimas. Mama nggak bakal memecat Ningrum. Lagi pula ini kan masalah kecil. Ningrum, Ibu cuma mau ngingatin sama kamu ya. Kamu jangan pernah mengakui hasil karya orang lain sebagai karya kamu. Tapi Bu, itu teh beneran Ningrum yang bikin. Ningrum teh berani sumpah, Bu. Ningrum, maaf ya. Saya nggak percaya kalau kamu nggak ada bukti. Maura, kali ini Tante akuin kamu emang bener-bener berbakat. Sketsa kamu ini bagus. Kalau kamu mau, kamu bisa bantuin Tante di butik ini. Serius, Tante? Aku mau banget, Tan. Makasih ya, Tante. Perlahan dengan pasti, aku bakal bikin lo dipecat dan keluar dari sini.
diakui sama dia kalau yang bikin teh Neng. Udah mau habis, tinggal dikit lagi nih. Bayarnya berapa ya? Udah, nggak apa-apa. Nggak usah bayar. Buat kamu gratis aja. Beneran? Kalau ini teh gratis, kenapa nggak bilang dari tadi? Tahu gitu Neng teh pesannya 2 buat Mang Husni di rumah. Ya udah, lain kali kamu pesen aja buat Mang Husni. Cici, kelapa muda, es lilin Mang Cici, kelapa. Ya ampun. Lo nggak apa-apa kan, Ningrum? Ya ampun, Mas Aldi teh basah. Ini, kenapa basah begitu? Ngapain? Sorry ya. Gua kesini mau ketemu Ningrum. Iya, Ningrum teman baru gua. Temen? Lo bohong kan dia temen lo? Enggak, beneran. Neng teh temennya Mas Aldi. Ningrum nanti pulang nggak kemana-mana kan? Nanti pulang aku jemput ya. Aku mau ajak kamu jalan. Iya Mas, iya. Kasian. Hati-hati masuk angin Mas. Usil sih jadi orang. Maaf ya Maura. Udah. Ada. Aldi tuh apa-apaan sih temenan sama cewek kampung kayak gitu? Sayang, pokoknya aku nggak rela Aldi temenan sama Ningrum. Walaupun kita udah lama nggak temenan sama Aldi, tapi Aldi kan keren. Gak pantas aja gitu temenan sama Ningrum yang anak kampung itu. Ya, aku juga sih nggak ikhlas kalau dia temenan sama anakku di gitu kan. Ya makanya kamu bilangin dong. Pokoknya kita harus bikin nih hubungan pertemanan Ningrum sama Aldi. Terus Aku coba bilang. yes, makasih sayang. Jahat banget sih. Jahatin orang nanti tuh. Pikirin aja. Aldi, ini teh rumah Neng. Sederhana pisan. Iya sama kok kayak di rumah. Mas Aldi, makasih ya udah ngajak Neng pulang. Mana tadi dibeliin es krim lagi. Iya sama-sama. Gue juga seneng kok ngelakuin ini semua buat lo. Ya udah, gue pulang dulu ya. Hati-hati ya Mas. Iya makasih ya. Aduh, ini teh kenapa ada di sini? Neng, lagi mabok ya? Jalan sempoyongan pakai nabrak segala lagi. Itu gerak, malah ketawa-ketawa sendiri. Mamang tahu, pasti kamu teh lagi jatuh cinta ya. Si Mamang teh dukun ya? Kok bisa tahu sih?
Ya tahu atuh Neng meni lebay pisan kamu teh. Nih, dari raut wajah kamu ketahuan kamu teh berbunga-bunga, berlope-lope. Neng juga nggak tahu, Mang. Cuman dia teh orangnya baik banget. Setiap Neng kesusahan, dia teh selalu nolongin Neng. Ya kalau buat Mamang sih setuju saja ya. Apalagi kalau dia tiap hari bawain es krim buat Mamang. Tapi pokoknya mah ku Mamang teh didoakeun biar dia teh beneran suka sama Neng ya. Tapi ingat Neng teh kudu hati-hati ya. Dia itu belum tentu orang baik. Sabab piling Mamang mengatakan dia teh kurang suka sama Neng. Heeh. Gitu ya, Mang. Iya udah tuh Neng mau bersih-bersih dulu ya ke dalam. Pokoknya lu sih salah aja udah salah. Hati-hati kalau jalan. Ternyata Ningrum itu baik juga ya mau nolongin gue. Cantik lagi. Bilang ya lo curi-curi kesempatan lo sama Dimas. Maura, enggak. Saya teh nggak ada niat buat cari kesempatan sama Mas Dimas. Beneran deh, saya berani sumpah. Sini lo, gue hukum lo. Tapi Maura, sini. Maura. Nih. Tuh, lo jahit deh jadi baju ya. Maura, kulit pisang teh mana bisa dijahit? Itu tuh hukuman buat lo. Pokoknya kulit pisang ini harus jadi baju. Ampun Maura, nggak ada sejarahnya kulit pisang bisa dijahit ya. Lagian salah tuh aku, bukan Ningrum. Kok kamu jadi belain dia sih? Kamu tuh ya, gimana sih? Tolong ke ruangan saya ya. Ningrum, rasain pembalasan gue. Astagfirullahaladzim, ini tas kata Ningrum. Aduh, ini gimana ini matinya? Tolong, ini teh kebakaran. Aduh, tolong, ini teh kebakaran. Tolong, Ningrum, ada apa Ningrum? Ada apa ini? Tante, lihat kan? Ini tuh buku sketsa aku, Tan. Dan dibakar sama Ningrum. Ningrum, kamu ceroboh banget sih. Tan, udah lo pecat dia aja, Tan. Kalau kayak gini terus butik Tante bisa rugi, Tan. Kamu benar, Maura. Ningrum, mulai sekarang kamu saya pecat. Saya mohon, Bu. Jangan pecat saya. Saya teh berani sumpah. Bukan saya ngebakar. Semua yang dibilang sama Maura teh bohong. Lagian ngapain juga saya bakar sketsa saya sendiri. Ini teh punya saya, bukan punya Maura. Gak usah mangkir lo. Gue ngeliat lo ngebakar buku sketsa gue. Dan ini buku sketsa gue. Udah, kalian gak usah ribut. Saya punya ide. Gimana kalau kalian berdua bikin baju yang sesuai dengan sketsa itu? Apa, Tan? Kalau Maura bisa bikin dengan benar, maka kamu Ningrum harus terima kalau saya pecat. Ya, saya teh setuju, Bu. Kalian boleh ambil kain
dan bawa alat yang kalian perlukan. Kamu teh bakalan kalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Saya tuh dapat undian berhadiah handphone. Alah, dari dulu saya pengen handphone. Aduh, canggih euy. Ada fotonya, ada videonya. Nah, percobaan. Mau videoin rumah nih. Hebat. Di dalam videoin deh. Oh, si Neng mah wayah kieu jendela tidak ditutup. Ini Neng teh kok malah tidur di sini ya? Aduh, ini di mana sih? Aduh, semaun ngantuk berat, euy. Loh, baju bikinan Neng mana ya? Loh, ini mana? Kok baju bikinan Neng hilang? Aduh, baju bikinan Neng. Ya, kok nggak ada? Ini gimana sih? Kok hilang? Saya nggak bisa kasih toleransi ke Ningrum. Atau jangan-jangan Ningrum yang ngebuat baju itu. Enggak, Bu, enggak. Saya teh berani sumpah. Saya beneran bikin baju itu, Bu. Cuman waktu saya baru bangun tidur, tiba-tiba bajunya teh hilang, Bu. Beneran. Atau lo mimpi kali buatnya. Tan, ini hasil karya Maura, gimana? Ini tuh baju bikinan Neng ini beneran Neng yang bikin. Ini Sembarangan lo Cubo, itu hasil karya gue. Lagian mana buktinya itu hasil karya lo? Ningrum, mendingan kamu cek ke dokter ingatan kamu. Kamu dari tadi selalu aja ngaco. Ini tuh baju buatan Maura, bukan buatan kamu. Maura, baju buatan kamu bener-bener cantik banget. Tante seneng banget. Tunggu dulu semuanya. Ya, saya teh bawa barang bukti yang sangat kuat sekali. Kalau baju itu keponakan saya yang buat. Nih, di sini teh ada gambar videonya. Waktu Mbak itu ngambil baju itu. Ketika itu keponakan saya si Neng lagi tidur. Nih, direkam sama saya. Nih, lihat Ibu sok. Sok, silakan sok lihat Bu. Sok lihat. Bener kan apa kata saya? Maura, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu bikin malu saya. Saya paling gak suka punya pegawai yang suka mencuri dan tukang bohong. Mulai sekarang, kamu saya pecat.
emang udah bikin bener-bener malu deh. Bohong deh. Nah sekarang kita putus lah. Tante, Dimas tolong jangan pecat Maura. Dan Dimas tolong jangan putusin aku. Gue gak mau lihat lu di sini. Mending lu pergi, mendingan pergi. Pergi. Alhamdulillah, gara-gara saya punya HP ya, jadi terbongkar semuanya. Makasih ya, Mang. Iya Pak Husni, makasih ya. Berkat Pak Husni, kita jadi tahu kebenarannya. Betul Ibu. Kalau begitu mah, saya teh permisi dulu ya. Ya Pak Husni, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngeliat Ningmu, Mak? Nggak tahu Mas. Mana ya? Kamu nyari siapa, Dim? Mah, ngeliat Ningmu? Tadi sih dia buru-buru, katanya pergi ke taman. Taman. Ya udah mah, cepet dulu ya. Ya udah, hati-hati. Oke. Aduh, gua harus bisa nembak Ningrum. Hai. Mas Aldi, ini teh buat siapa? Ini buat kamu. Buat Neng. Makasih ya. Ningrum. Gue cinta banget sama lo. Kamu mau kan jadi pacar aku? Neng mau jadi pacarnya Mas Aldi. Hati gue sakit Ningrum. Ini dia orangnya. Kamu udah lama? Enggak, Mas Aldi. Ayo kita pulang. Yuk. Gimana tadi kerjaan? Aduh, kasihan banget ya Ningrum. Cuma dimanfaatin jadi bonekanya Aldi aja. Asal lo tau ya Ningrum, Aldi itu tuh nggak tulus pacaran dan cinta sama lo. Dia tuh ngelakuin itu semua cuma untuk balas dendam sama Dimas. Aduh, maaf ya, Maura. Neng teh nggak percaya sama kamu. Mas Aldi teh tulus cinta sama Neng. Yang bener Aldi, kenapa sih nggak jujur aja sama si Ningrum? Coba apa lo takut? Oke. Ning, denger ya. Aku tuh dulu emang bener cuma pengen manfaatin kamu doang. Tapi sekarang beda, Ning. Aku tuh bener-bener. Neng teh nggak nyangka ya. Ternyata Mas Aldi jahat sama Neng. Ternyata Neng cuma dipakai sebagai boneka buat balas dendam, ya? Ning, dengerin aku dulu, Ning. Soal urusan cinta, Ning. Itu semua nggak ada yang direkayasa, Ning. Maaf Mas Aldi. Neng teh nggak bisa percaya lagi sama Mas Aldi. Ning. Sekarang puas lo. Puas banget. Nggak nyangka ya gue sama lo. Akhirnya bubar juga. Gue duduk. Ya udah, duduk aja. Rum, gue tahu kok apa yang lo rasain. Kemarin gue juga ngerasain hal yang sama kok. Lo yang kuat, yang sabar ya. Gue mohon sama lo, Rum. Lo kasih kesempatan kedua buat Aldi.
caranya gimana juga. Ya sama duit. Gue juga tahu deh gimana. Saya tuh nggak tahu. Tapi yang saya rasain teh sekarang ini sakit. Kalau kata orang-orang, sakitnya teh di sini. Nggak usah, nanti kotor jaketnya, Mas. Kena air mata Ningrum. Apa? Udah, ceritain aja sama mama. Jangan dipendam. Nanti tinggal jerawatan, terus nggak kece lagi deh. Mama apa-apaan sih, Ma? Aku tuh lagi bingung, Ma. Ya, aku sayang sama Ningrum. Aku sih pengen ikhlasin dia buat Aldi. Semakin aku pikirin, perasaan aku semakin dalam. Tapi aku yakin kok, aku pasti bisa ngelupain dia. Lagian kan, bentar lagi liburan kelar.
aku balik ke Jogja. Di sana banyak cewek yang cantik dibanding Ningrum, ya. Nggak usah bohong kamu. Mama tuh tahu kalau kamu tuh cinta banget sama Ningrum. Terus ngapain kamu korbanin cinta kamu? Aku nggak pengen bikin Aldi tuh sakit hati lagi. Kan Mama tahu sendiri. Kalau Aldi tuh nggak punya siapa-siapa. Dia kan yatim piatu.